Selamat petang kepada semua yang hadir. Saya sangat terima kasih kepada anda untuk luangkan masa dan untuk kita belajar bersama-sama. Dan saya rasa juga kamu sudah enjoy cuti-cuti yang panjang dan mungkin hari ini kamu sudah mulai kerja di dalam office. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan bincang di mana syaitan suka tinggal supaya kita boleh elakkan keadaan-keadaan yang jangan kita jemputkan mereka datang di tempat-tempat yang nanti saya akan sentuh. Kita mulai dari Alkitab dulu, sebab di sanalah ada banyak jelasan yang Tuhan Yesus mau kita sedar. Di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Kalau kamu ada Alkitab di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Disinilah keadaan yang Yesus dan murid-muridnya alamikan satu gangguan dari roh jahat. Yang sangat penting di sini yang untuk mau lawankan roh jahat ini ialah di ayat 23, Markus pasal 9 ayat 23. Di sinilah menyatakan iman. Jadi sangat penting iman untuk kita ada untuk lawan syaitan, itulah yang utamakan. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 5 kita jalan melalui iman, bukan melalui apa yang kita lihat. We walk by faith, not by sight. Dan di dalam Ibrani juga 11 di sini dia bilang, if there is no faith, it is impossible to please God, impossible to worship God. Jikalau kita tidak ada iman, memang susah kita mau menyembah Tuhan. Artinya kita menyembah Tuhan ialah seperti kosong saja. Hanya kita hadir di sana dan kita hanya buat apa yang kita harus buat di gereja, tapi kalau tiada iman itu jadi kosong. Memang dalam hidup kita Kristen, kita hidup melalui iman. Sebab kita harus lihat di dalam Alkitab, baca di sana, dari sana baru kita menyambungkan kita punya iman. Apa yang menyatakan di dalam Alkitab, itulah membawakan kita ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Markus dan pasal 9 ini yang tadi kita lihat dalam Alkitab itu, ini ialah waktu Yesus Kristus hampir mau naik surga sudah. Dan murid-muridnya memang sentiasa dan selalu bersama-sama Yesus. Dan waktu masa Yesus bersama murid-murid, kita sedar murid-murid Yesus hanya mereka percaya Tuhan melalui apa yang dia lihat. Apa maksud saya? Bila murid-murid ikut Yesus pergi ke satu tempat untuk mengusirkan syaitan, mereka nampak kan dari apa yang dia nampak, tapi tidak ada gunakan iman ini. Jadi murid-muridnya bila ikut Yesus, hanya mereka gunakan lihat saja. Mereka lihat Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang yang mati. Semua mereka lihat, tidak perlu iman punya. Waktu murid-murid punya masa. Dan waktu Yesus bangkitkan orang mati seperti Lazarus, murid mereka hanya nampak Yesus buat. Oh, Yesus, wah. Semua matanya fokus kepada Yesus. Tidak perlu iman sebab terus dilangsung di dalam depan mereka. Jadi iman itu tidak begitu penting untuk murid-murid. Nah, tapi dia memang harus belajar
bila Yesus sudah naik surga, imannya sangat perlu itu dalam masa itu. Dan mereka harus teruskan sandar kepada Tuhan apa yang dia alami dan akan percaya melalui iman. Dan apa yang dia sama Yesus punya pengalaman dalam memorinya, dia akan gunakan untuk melihatkan melalui iman yang itu ialah jadi. Dan inilah keadaan waktu Yesus bersama mereka. Ini murid-murid hanya alami ini kuasa Yesus melalui mereka boleh lihat. Seperti kita, ada lain sikit kan? Kita tidak nampak Yesus, kita hanya tengok di Alkitab. Dari Alkitab yang kita baca, itulah membawakan kita ada iman. Murid-murid ialah lihat Yesus, membawa mereka ada iman. Jadi kita ialah sebagai Kristian, kita sangat bergantung dalam Alkitab. Itulah kita perlukan baca Alkitab. Kita perlukan sentiasa faham itu Alkitab. Banyak kali orang tanya seperti hari ini. Orang telefon saya, Pastor, saya kurang iman bah. Apa macam mau tambah saya punya iman, Pastor? Saya bilang, iman kamu mau ditambah, baca kitab. Ya. Mesti kita baca Alkitab. Sebab kita tidak nampak Yesus berjalan-jalan di bumi ini. Jadi kita perlukan baca Alkitab. Walaupun kita baca Alkitab, kita punya iman tidak sempurna. Ya, tetapi walaupun iman kita tidak sempurna, itulah cukup, sufficient. Tuhan bilang, inilah sufficient melalui anugerah Tuhan untuk buat sesuatu, untuk selamatkan sesuatu, untuk jawabkan berdoa kita, sesuatu yang dia mau jawab. Semua itu ialah melaluikan iman kita yang tidak sempurna. Ya, inilah latar belakang yang waktu murid-muridnya alami. Dalam buku-buku Alkitab ini, kalau sebab kita punya tumpuhan di dalam buku Markus kan, dan memang buku Matius, buku Lukas ada juga huraikan tentang iman. Tetapi yang di buku Mark ini tentang iman betul-betul banyak dihurai, banyak dijelaskan di sana. Dan kenapa Mark ada begitu banyak jelasan? Jadi itulah kita belajar iman, bagaimana kita boleh mengelakkan kuasa kegelapan ini. Memang Markus dia banyak tulisan tentang iman ialah sebab dia selalu bersama si Petrus. Si Petrus ini dia pun ada banyak pengalaman sama Yesus. Apa yang Markus mau buat cacat ya di dalam buku Markus itu Petrus yang tolong dia. Itulah dia banyak dapatkan jelasan iman sebab Petrus, Rasul Petrus menolong dia kasih jelas. Ya. Dan masih ingat waktu Yesus mau di transfiguration, mau diangkat ke surga, siapa di sana? Petrus di sana. Hanya 3 murid saja. Bayangkan, itulah Petrus ada banyak pengalaman dan Rasul Markus pun sangat dekat kepada Peter. Itulah sebab dia ada banyak tulisan Markus, buku Markus ada banyak tulisan tentang iman. Dan kita balik kepada Markus pasal 9, keadaan waktu Yesus murid-muridnya mengalamikan satu kerasukan satu budak yang itu bapak bawa punya. Dan kita lihat dalam cerita itu murid Yesus bertanggal, arguing sama itu guru-guru Alkitab.
yang orang Yahudi itu. Sebelum papa ini bawa anaknya yang kena rasuk. Jadi waktu itu Yesus, murid-murid Yesus yang bersidang bertengkar, ya, sampai bila ini kejadian yang bapa bawa punya anak yang kena rasuk kepada murid-muridnya tidak dapat mengusirkan syaitan ini di dalam budak itu. Dan ini bapa sangat kecewa. Kenapa ini murid-murid tiada kuasa ini? Tapi sebelum pasal 8, pasal 9, yang lain hari itu, murid-muridnya sangat berkuasa. Sebab Yesus sudah bagi mereka kuasa untuk mengusirkan syaitan. Mereka sudah buat banyak kali, sudah menang. Tapi ini kali dia gagal. Dan waktu Yesus sampai dalam mereka punya kumpulan itu, yang mereka kumpul sana, jadi ini papa yang bawa anaknya yang tidak dapat dikusirkan oleh murid-muridnya. Ini papa cepat-cepat melutut kepada Yesus di hadapan Yesus dan minta Yesus tolong. Dan Yesus memang dia sudah sedia dan dia tahu apa kelemahan murid-muridnya. Ya, dan papanya yang budak itu menyatakan kepada Yesus, anak saya sudah lama kena ganggu ini, ya, dan sejak dia kecil. Wah, kalau kita lihat begitu, gangguan syaitan yang tinggal di dalam orang punya badan sampai tahun, ya, dari kecil. Artinya ini syaitan yang bikin anaknya bisul, tidak boleh cakap, dan tuli, ya, tidak boleh dengar. Bisul dan tuli. Wah, jadi susah mau ajar anak kita yang bisul, yang tuli. Kita panggil dia tidak pandai jawab, ya. Kita mau tanya dia tidak pandai cakap. Jadi sangat susah, dan bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu minggu, tetapi syaitan tinggal di dalam gangguan budak ini sampai tahun-tahun, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, ya, syaitan punya gangguan bukan hanya 1 bulan, 6 bulan, kadang-kadang syaitan punya campuran boleh sampai tahun-tahun dan kita tidak sadar. Sampai kita fikir, ini ialah penyakit budak ini. Dan sejak dia alami begitu, dia tidak pandai sekolah, sudah pergi sekolah. Sangat sedih, kan? Sangat-sangat sedih. Dan ada yang di lain buku seperti Matthew dan Lukas, dia bilang budak ini seperti yang gila. Artinya budak ini syaitan mengawalkan otaknya sampai hampir macam orang gila, macam lunatik, macam mau masuk Bukit Padang. Kalau di KK kita bilang mau pergi tempat yang tidak mesra punya, ya. Dan saya rasa waktu itu Yesus punya murid ialah gagal. Memang ada beberapa sebab. Nombor 1 ialah sebabnya ialah mereka pergi bergaduh sama itu ahli Taurat. Ini orang Yahudi. Dan nombor 2, mereka kurangkan iman yang mereka alami itu. Dan waktu Yesus sampai sana, semua diam. Murid-muridnya pun diam. Itu guru-guru Yahudi punya pun diam. Sebab guru-guru sudah tahu ini Yesus sangat pandai jelas punya. Dan dia memang pun diam. Dan murid-muridnya diam sebab mereka tidak boleh buat apa. Sebab ini murid-murid dia kurang kefahaman. Jadi lebih bagus dia memang diam. Kalau dia cakap nanti takut cakap salah. Dan sebab mereka tidak boleh handle mengatasikan masalah yang budak yang
dikenakan rasuk ini. Inilah bapaknya datang kepada Yesus, melutut kepada Yesus. Dan Yesus tu tanya bapaknya, kamu ada iman enggak? Dan papa bilang, memang saya ada iman. Yesus boleh. Jadi untuk kita melawan syaitan, memang kita perlukan iman. Dan iman ini bukan terus datang punya. Ya, kita perlukan kita punya hubungan sama Tuhan. Kita perlukan kita punya masa untuk Tuhan. Kita perlukan kita punya masa untuk sama Yesus. Baru syaitan rasa kamu yang sudah rapat sama Yesus, baru syaitan mulai takut bila kamu berdoa. Ya. Dan memang papa ini dia bagi tahu Yesus. Dia bilang, inilah syaitan ini yang ganggu anak saya. Sampai dia tidak pandai cakap dan tidak dapat dengar. Dan waktu itu, bila Yesus disiring sana, itu syaitan bikin itu budak jatuh di tanah sana. Dan bergulung-gulung. Ya, bergulung-gulung. Berguling-guling. Ya, berguling-guling. Sampai dia pun mulutnya berkeluar itu buih. Ya. Macam dia penyakit sawan begitu. Jadi kadang-kadang syaitan pun buat orang kena macam sawan. Dan kita fikir, oh ini orang kena sawan ini. Mari kita pergi hospital. Tapi waktu kita sampai hospital, bagi ubat-ubat, semua ubat itu tidak berkesan. Ya, jadi kita hati-hati apa yang berlaku. Dan papa ini dia kasih tahu Yesus, kamu punya murid tidak boleh ya kasih buangkan ini syaitan dari anak saya. Dan Yesus memang sudah tahu dan Yesus marah murid-muridnya, kan? Dia bilang, kamu ialah tiada iman, ya. Bila lagi kamu ada iman, ya. Dan sebab Yesus tahu, Yesus mau pergi surga sudah, dan murid-muridnya harus melalui iman sudah. Tidak lagi dia memang boleh lihat apa Yesus buat sudah. Sebab Yesus sudah pergi surga. Itulah Yesus pun tidak lama dia kena disalib dan dia akan mati dan dia akan pergi surga. Dan murid-murid ini tiada lagi peluang mau lihat Yesus buat mukjizat. Dan mereka harus mulai mau gunakan iman sudah. Bila memang pergi melawankan, menyelamatkan orang yang kena rasuk punya, mereka perlukan iman sudah. Jadi ini murid baru juga, ya, mulai belajar membangkitkan mereka punya iman, ya, untuk melawankan sesuatu ini. Dan dalam latar belakang ini membawa kita ialah untuk lawan syaitan ini, kita sangat perlukan iman, ya. Itu dia sangat penting. Dan banyak kali saya pergi tolong orang yang panggil saya memang saya sudah bersarah sudah. Terima kasih kepada Tuhan berikan saya masa untuk bersarah, tapi saya tidak bersarah dalam menolong orang yang kena ganggu. Seperti yang ini pagi ada satu guru di Kudat sana. Saya sudah kenal dia lama sudah, hampir mau 20 tahun. Dan dia masih ingat saya. Dia bilang, "Pastor, saya dengar kamu sudah pensiun. Kamu masih menolong orang berdoa kah?" Dia tanya. Saya bilang, "Ya, saya menolong orang berdoa sampai saya mati." Ya, wah, puji Tuhan. Dia bilang, dia bilang, "Pastor, saya punya anak punya mentua. Ya, saya punya lelaki punya anak mentua di Pitas sana. Dia tidak dapat makan, dia tidak dapat minum. Wah, dia mau mati sudah. Apa saja dia mau minum, tidak boleh masuk. Susah mau pergi minum. Apa yang dia mau makan, mau coba, tidak boleh. Ya,
Dan sekarang dia sangat kurus sudah. Sudah dia pergi dia tidak dapat jalan sudah sekarang. Dia sudah pergi hospital di KK, mereka sudah scan habis, tidak nampak apa. Dan suruh mereka pulang di Pitas. Ayo begitu teruk. Dan pergi Pitas, sama juga mereka pergi hospital, mereka tidak tahu apa. Saya kasih tahu cikgu, saya bilang hampir mau 7 atau 8 tahun yang lalu, ada 2 kes yang tidak dapat makan, tidak dapat minum, saya sudah atasi sudah. Satu yang di dalam tempat yang di Kiulu, satu yang di Sarawak. Yang di Sarawak punya ialah budak yang tingkatan 2 perempuan. Dia tidak dapat makan, dia tidak dapat minum, dan di Sabah punya pun begitu. Dan waktu yang pertama kali mereka tanya saya belum alami penyakit yang tidak dapat makan, tidak dapat minum. Kan saya pun keliru. Tapi bila saya rujuk kepada Tuhan, dan saya boleh rasakan ini kejadian sebab orang ini, dia yang kanak ini, cikgu ini di Sabah, dia pergi rujuk di hospital dan dia bagikan ubat yang tidak sesuai. Sampai saya suruh dia jangan makan ubat ini. Kasih buang ini ubat. Ya, kalau dokter bilang mana itu obat, kamu bilang kamu diam-diam saja. Okey. Jadi tidak boleh cincai cakap kan. Tapi memang itu ubat tidak sesuai. Bila tidak yang kena sihir, yang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, hampir dia punya bibir kiring sudah mau pecah sudah. Dan bila saya pun first time alami begitu, dan saya rujuk kepada Tuhan dan saya berdoa sama mereka. Dan di Sarawak punya, dia minta saya terbang pergi sana. Dia bilang, "Pastor, kamu pergi terbang di Sarawak sini untuk anak saya." Saya bilang, "Tidak perlu, saya ajar kamu apa macam mau lakukan. Ikut saya yang cara yang 4 langkah berdoa." Dan bila saya lakukan ini, dua-dua ini sudah sembuh sampai berapa lama sudah? 7-8 tahun yang lalu, ya, selama sudah. Dan sampai hari ini dari Pitas ini, bapa ini, mentua ini, itu guru punya anak punya mentua ini 65 umur, memang sihat punya, tapi dia kena begitu punya penyakit. Dan ini cikgu dia mau pergi sana, mau tolong mereka. Saya sudah ajarkan cikgu ini untuk bagaimana mau berdoa, cara yang sesuai untuk selamatkan orang ini. Ini orang ini dia memang orang Kristen. Sudah dia punya pendeta pergi berdoa banyak kali, tapi tidak ada kesan, ya, dalam kes ini. Jadi ini kali saya ajar, ini guru, dia akan pergi sana dan dia akan laksanakan yang program yang saya kongsi kepada dia. Dan saya rasa tetap dia akan selamatkan dia itu. Dan dari sanalah mereka memulaikan satu cabang nanti satu hari, ialah melihatkan mukjizat Tuhan untuk selamatkan orang yang mau mati sudah sebab tidak dapat makan, tidak dapat minum. Bayangkan, ya, hari ke hari. Sampai itu doktor pun tidak kasih drip untuk dia sebab sudah kiring sudah, ya, tidak boleh jalan sudah. Harus doktor bagi dia drip untuk dia hidup dulu. Kasih dia sihat baru suruh dia pulang. Belum sihat, belum hidup yang baik, suruh dia pulang. Apa macam mau hidup begitu. Jadi harap Tuhan nanti cikgu di sana akan aturkan ini. Ya, jadi inilah satu case ini yang itu syaitan yang orang hantar tinggal di dalam orang punya tempat. Ya, jadi memang syaitan suka tinggalkan tempat-tempat yang dia pilih. Mari kita belajar sekarang ini. Okay? Di dalam buku Wahyu pasal
2 ayat 13 di dalam Alkitab yang menyatakan di sini, ya, ayat 13, 2 ayat 13. Di sini menyatakan Satan suka di tempat sana yang kejadian pembunuhan. Ya, contohnya accident dekat jalan raya sana. Satan suka sana. Kamu lihat kadang-kadang di jalan raya ada orang pergi pasang itu simen tiang dan ada tulisan Cina itu. Itulah dia memang pergi menyambar tempat itu. Sebab ada syaitan sembunyi sana. Dan sebab dia punya keluarga yang accident mati sana. Jadi kamu lihat di jalan likas, dekat itu walkover, flyover, Skybridge. Ya. Yang di siring itu ada satu tiang simen itu yang ada tulisan Cina. Sanalah kejadian kematian. Dan kalau kamu selalu lipat sana, kamu tidak nampak sebab itu jambatan yang di atas jalan raya itu, dia punya tiang di sana, kalau tidak sedal. Dan memang ada lain tempat. Ya, kadang-kadang tempat yang syaitan suka sembunyi ialah yang di corner. Apa itu corner? Jalan corner, seliku, kan? Di sana ada banyak accident. Terus itu pun syaitan suka mau di sana untuk mau mengganggukan orang kah, begitu. Dan lagi satu, syaitan suka tinggal di tempat yang rumah yang kosong. Ya, sebab dia tidak ada orang kacau dia diam sana, siok sana. Dan banyak kan orang bilang, ini rumah kosong ini. Wah, ada hantu ini, ya. Dan betul juga syaitan suka pergi sana sebab itu rumah pun kotor, tiada orang di sana, dan dia suka di sana. Tapi kita yang ada percaya kepada Tuhan punya, ya, jangan takut, ya. Kadang-kadang orang yang takut syaitan punya, dia bilang, itu tanah, itu rumah, kami tidak mau, sudah loh, kami mau jual murah-murah. Ingatlah kamu Christian pergi beli kan, minta berdoa, itu syaitan sudah lari, kamu dapatkan tanah yang murah, rumah yang murah, kan? Ya, jadi itulah peluang kan untuk kita yang harap kepada Tuhan. Dan juga mana syaitan suka tinggal, dia suka tinggal di pokok-pokok yang sangat banyak akal-akal punya. Bayam tree, pokok yang banyak akal kantung-kantung punya itu. Dulu dekat rumah kami di Kramunsing sini, ada satu pokok yang sangat besar. Dia punya dahan yang panjang, dan bila dia punya dahan yang panjang, dia pun pandai turunkan dia punya akar dari dahan itu, ya. Jadi dia macam itu rambut, turun dari dia punya cabang pokok, banyak cabang pokok, dan sangat ramai. Banyak itu dia punya akal-akal keluar, turun pergi tanah. Jadi nampak itu tempat macam sangat bikin takut orang, ya. Sangat heran. Di sana kamu boleh nampak orang ambil masa pergi sana sembahyang, ya, supaya itu syaitan hantu tidak keluar untuk ganggu orang. Jadi kamu boleh nampak orang suka mau pergi simpan itu sembahyang itu syaitan di sana, simpan itu apple lah, oranges lah, simpan sana untuk menyembah. Jadi inilah tempat yang di pokok yang besar, yang banyak daun, yang gelap-gelap, ya. Jadi itulah syaitan suka di sana. Dan waktu mereka mau kasih lari kan untuk mau buat rumah kan, mereka pergi berdoa supaya itu syaitan tidak tindak balik kepada orang yang gunakan bulldozer kan, ya, pergi tulak lari itu. Dia memang sangat takut, ya, sebab itu syaitan sembunyi di pokok sana. Ada yang syaitan suka sembunyi di mana? Di gua.
ya. Jadi orang takut di gua-gua sana yang dalam, yang gelap, dan juga seperti di bukit apa? Mount Kinabalu. Ya, Mount Kinabalu ialah satu bukit yang mereka percaya ada rogon di sana, ada syaitan di sana. Ya, dan kalau malam ini guys takut mau naik atas sana. Dulu ada satu kejadian, satu keluarga orang putih naik di atas gunung, dan bila dia memang turun, terlampau lambat turun, itu kabus-kabus sudah datang menerakumi mereka, ya, mengkeliling mereka sampai mereka tidak pandai, susah mau jalan balik kepada rumah yang harus mereka mulai. Dan anaknya perempuan hilang dalam masa itu. Anaknya perempuan baru 12 umur, belasan umur, dan mereka panggil itu guide, ya, yang jaga Mount Kinabalu. Bila sampai malam, mereka tidak berani mau naik pergi cari. Sampai siang sudah, itu perempuan sudah mati sudah. Sangat kasihan sebab di atasnya bikin takut, sejuk, sampai itu perempuan mati di atas satu batu yang dia simpan, dia punya baju merah di atas batu sana, supaya orang datang dari udara, mungkin melalui helikopter kah, bapak dia panggil, boleh nampak itu kain merah, oh dia yang di sana. Tapi tiada mereka buat begitu sebab mereka takut itu bukit ada apa? Ada syaitan di atas bukit. Mereka percaya, itulah mereka selalu menyembah itu bukit itu, bawakan korban-korban. Jadi itu ialah untuk kita Kristian, kita tidak takut yang bukit-bukit yang ada syaitan. Dan juga memang syaitan suka di patung-patung yang besar punya, yang orang menyembah. Oh, patung ini yang mereka menyembah, patung itu yang besar-besar menyembah itu pun syaitan suka menyembunyi di dalam sana. Sebab kadang-kadang itu patung dia pandai nangis, dan orang bilang, ini patung dia punya apa? Air mata. Oh, boleh bikin ubat. Ini semua syaitan menipukan mereka. Mereka pergi ambil tempat untuk pergi kutip itu air mata keluar dari patung itu. Ini semua palsu punya, syaitan menipukan mereka. Jadi mana lagi tempat syaitan suka pergi atau tinggal, dia suka pergi tempat orang yang berdosa, ya, tempat-tempat orang yang suka berdosa, di sanalah syaitan pun suka di sana. Dan juga nombor 5, syaitan suka juga sembunyi di mana? Di binatang-binatang. Jadi hati-hati, kadang-kadang dia masuk itu kerabau. Dan itu kerabau mulai jadikan gangas, mau tanduk kamu. Ya, menggatalkan. Ada satu kejadian waktu di 1960 something, ya. Ya, 1960 tahun itu. Ada satu anggota, dia selalu jalan pulang melalui itu sawah padi. Dan memang ada itu kerbau yang biasa sana makan rumput. Tapi ini kali dia pulang, itu kerbau punya mata merah-merah dan sudah gengas sudah. Dia tidak sadar. Sekali ada kerbau datang, tanduk dia terus mati. Ya, jadi kenapa? Sebab itu syaitan suka mau pergi rasuk itu binatang. Ya, jadi hati-hati. Bila kita pergi zoo, hati-hati nih. Jangan fikir, oh ini ular tidak gigit orang punya. Kau tengok dia lilit di leher dia, dia lilit di perempuan punya bahu. Sangat comel ini. Sekali syaitan masuk rasuk itu ular, dan itu ular patuk kamu, habis kamu. Jadi
hati-hati ini, harus berdoa dulu, hati-hati ini. Ya, dalam binatang-binatang ini. Dia pun pandai rasuk itu anjing, ya. Ini syaitan dia suka ikut itu anjing, tinggal di anjing yang gila-gila itu. Hati-hati, sekali gigit kau terus mati. Ya, sebab itu bisa digigit gigi anjing itu. Jadi harus hati-hati ya, juga yang di tempat yang di Thailand kan, binatang-binatang seperti harimau ya. Wah, ini orang jaga itu harimau, jalan sini jalan sana, tidak gigit orang punya, tidak gigit orang. Tapi hati-hati, bila syaitan masuk sana, dia akan gigit kau punya leher pun patah ya. Jadi hati-hati. Pergi mana-mana tempat zoo, berdoa dulu. Ya, jangan sembarangan bilang, saya berani. Ini bukan main berani. Main berani sekali kau kena patok ular, kena gigit harimau, habis kau. Ya, jadi artinya di mana-mana kita mesti harap kepada Tuhan. Dan memang di dalam Alkitab, ini syaitan dia suka masuk itu babi kan? Dia kasih masuk itu babi, itu babi berapa yang lompat pergi mati? 2,000 ekor babi yang mati kan di dalam Alkitab. Jadi hati-hati semua ini ya. Dan juga sangat biasa punya syaitan sangat suka apa? Rasuk kita punya badan. Dan kenapa dia mau rasuk kita punya badan? Mau tinggal di dalam badan kita. Ya. Sebab dia mau mengawal kita. Supaya bila dia mengawal kita, kita tidak ada lagi masa untuk Tuhan. Jadi syaitan punya tujuan masuk badan kita supaya dia boleh kontrol kita. Sampai kita tidak lagi boleh harap kepada Tuhan. Dan inilah dia suka masuk badan kita. Dan bukan saja dia suka masuk badan kita. Dan orang yang hantar pergi masuk badan kita, pergi ganggu kita. Contohnya orang benci dia hantar ini syaitan pergi ganggu orang itu sampai dia tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh driving, ya, tidak boleh belajar, ya, seperti yang di university di Perak sana. Ada satu orang muda, dia memang sangat pintar dari Sabah ini. Dia sangat-sangat pintar. Sampai itu guru di university itu pinjam dia ajar dia punya kelas. Dan kamu tahu di Semenanjung sana orang yang cemburu, kamu Sabah mau ajar kami? Dia buat dia tidak pandai belajar. Sampai dia exam pun kosong. Tidak pandai tulis. Jadi ibu dia terbang pergi sana. Bawa dia pergi jumpa spesialis. Kasih tahu spesialis, inilah anak saya, dia sangat pintar punya. Sekarang dia belajar pun sakit kepala. Tidak, bila exam tidak pandai jawab. Kenapa? Itu spesialis, satu-satu spesialis dia pergi jumpa pun bengong. Tidak ada jawaban. Akhirnya ini budak punya mama telefon sama saya, Pastor, sebiar anak tidak tahu kenapa begitu, tidak pandai belajar sudah. Saya bilang, ibu kau bagi nombor handphone kau biar anak lelaki ini, saya hubung sama dia. Dan bila saya interview anak dia, saya rasa dia ialah ada orang buat dia di dalam university. Ya, bayangkan di seluruh Malaysia banyak orang suka guna sihir ini. Di university, di hospital, di mana-mana pejabat, orang guna sihir. Sebab saya sudah selamatkan ramai orang ini dalam mana-mana pejabat. Ya, di telekom, ya, office, di mana-mana saja ada orang guna sihir ini. Di hospital, ya, di mana-mana tempat. Jadi dan seperti yang budak itu, yang university itu, yang saya sudah hubung dia, dan bila saya ajar dia berdoa lawan itu yang syaitan, yang orang hantar punya, ya, ganggu dia belajar punya, sudah dia menang. Dia sekarang ambil exam bila-bila saja.
Jadi inilah cara-cara syaitan suka mau tinggal di dalam tubuh kita. Ya, ada juga yang syaitan suka mau tinggal di dalam orang yang suka marah. Ya, dan sampai orang itu tidak peduli hukum-hukum Tuhan. Ya, dulu dia sangat bagus, tapi sekarang dia tidak peduli hukum Tuhan. Jikalau ada tanda-tanda begitu, orang itu yang suka marah, ialah sebab ada syaitan di dalam dia. Kita perlukan bawa dia pergi berdoa. Ya. Dan kadang-kadang kita fikir, oh itu sifat dia itu. Dia ikut papa dia punya nenek kah, dulu neneknya pun begitu punya sifat. Dan kita fikir itulah personality mereka. Tapi ingat, ini kadang-kadang syaitan campur tangan untuk kasih rosakkan orang punya personality. Dan ada juga syaitan tinggal di dalam orang punya badan sampai orang itu selalu lapar. Satu hari dia makan 6 mangkuk nasi. Sudah makan, masih lapar. Mak, saya mau makan. Ha? Kau sudah makan? Kami punya rice cooker sudah habis. Kami kurik itu nasi. Kau masih mau lapar? Ayo. Dia karena ada roh jahat tinggal di dalam dia yang suka makan punya. Ini ialah roh yang suka makan punya. Ya, macam-macam dia buat kita seperti gila begitu kan, sampai makan yang tidak cukup punya. Dan ada yang gunakan syaitan ini untuk apa? Untuk buat mukjizat. Ya, magic. Ya, itulah syaitan suka tinggal di dalam tubuhnya. Dan ya, ada yang di Indonesia yang itu syaitan tinggal di dalam orang itu. Dia boleh makan satu buah aeroplane. Ya, dari kepala, tire, elektrik, kerusi, semua di dalam aeroplane dia boleh makan habis. Ya, satu hari makan sikit ini, satu hari makan itu pintu aeroplane pun dia makan habis. Itu ialah syaitan punya kuasa. Tidak heran punya. Jadi sebab syaitan suka, sebab dia minta syaitan bagi dia kuasa. Itu ialah sebab dia minta punya. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Ada di dalam Lukas pasal 4 ayat 33. Di sini menyatakan ada roh yang buat kita gila punya. Ya. Ya. Ada juga yang di Matius 17 ayat 15 sampai 18. Dia buat orang roh yang gila babi. Ya. Dan memang di dalam Markus dan tadi kita sudah sebut, dia buat kita tidak dapat dengar, tidak dapat cakap. Ya. Dan ada yang penyakit dia boleh buat kita di dalam Alkitab yang di Lukas 13 ayat 16 di sana. Dia buat orang sakit sampai 18 tahun. Ya, bayangkan syaitan punya pengaruh dan dia tinggal di dalam tubuh kita. Tapi jangan kita risau. Kita ada Yesus menolong kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Di sanalah Tuhan punya janji. Dia akan menolong kita lawan kuasa kegelapan. Ingat ayat ini. Tuhan sudah janji untuk menolong kita lawan kuasa kejahatan ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Ya. Dan ingat juga, waktu Yesus sama muridnya di Tasik sana. Tasik yang besar. Syaitan boleh bangkit itu, ombak. Itu ribut. Sampai Yesus dan murid-muridnya punya kapal pun mau tenggelam sudah. Oh, walaupun mereka murid-muridnya yang begitu pengalaman di dalam laut, ini kali syaitan buat itu ribut yang tidak henti-henti dan begitu bahaya. Jadi syaitan di dalam mana? Di dalam ribut. Jadi jikalau ada ribut yang kau rasa tidak selesai, tidak senang punya, berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hentikan itu ribut. Hentikan itu hujan. Saya rasa ini syaitan ada campur untuk buat hujan yang begitu banyak sampai banjir yang dalam-dalam.
Saya rasa ini ialah ujung akhir zaman. Syaitan punya gerakan untuk mau bekerja sama di dalam Alkitab yang sudah sebutkan kuasa akan mengkuasai dunia ini. Syaitan akan menolong dia supaya kita percaya mereka ada kuasa. Sepatutnya ini ialah syaitan punya kuasa yang tolong ini kuasa yang mau kuasai dunia ini untuk buat seluruh dunia. Panjil sini, panjil sana. 10 tahun, 100 tahun tidak ada pernah begitu panjil punya. Kenapa? Ujung akhir zaman baru panjil begitu dalam. Inilah saya rasa syaitan ada campur tangan. Jadi bila masa begitu yang kita alami, berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yang satu yang akhir punya saya mau kongsi tentang di mana syaitan suka menyembunyi, suka tinggal, ialah di dalam jimat-jimat yang orang yang bagi, orang yang beli. Asal kau bawa jimat pulang, dia ikut kamu pulang sampai rumah. Dan di dalam rumah, kalau contohnya bapa yang pegang jimat, kadang-kadang itu syaitan ganggu itu istri. Kadang-kadang syaitan ganggu itu anak. Jadi banyak kali ada keluarga yang telefon sama saya, Pastor, saya punya anak ganggu. Oh, saya bilang, saya interview itu ibu bapa dulu. Dan saya mau cari adakah ibu bapa simpan itu jimat. Kalau ada, memang dia ganggu itu anak atau ganggu itu istri. Ya, jadi saudara dan saudari, puji Tuhan, kamu begitu setia mau belajar ini tentang di mana syaitan mau sembunyi, dan jangan kita jemput dia datang. Bulan yang lalu ada satu anggota dari Canada, ya, orang Canada ini cari saya untuk berdoa. Saya pun heran, ini dunia begitu besar. Saya hanya satu orang yang kecil di dunia ini. Dia dapat cari telepon saya. Artinya Tuhan ada pimpin dia. Dia kena rasuk. Ya, itu syaitan betul-betul tinggal di dalam tubuhnya. Dan waktu saya telepon sama itu anggota yang di Canada itu syaitan yang cakap dalam badannya. Saya mau cakap, itu syaitan potong jalan itu orang muda. Dan saya lawan. Dan dia pun lawan balik. Dan saya lawan. Dan akhirnya dia pun undur diri. Jadi inilah yang tinggal di dalam tubuh itu memang ada dia punya sebab. Dan kita mau cari puncanya. Dan bukan terus kita berdoa dia akan lari. Kita akan rehat sekejap. Kita cari masa, kita lawan balik. Ya, jadi inilah caranya. Dan puji Tuhan, orang muda ini waktu dikena ganggu lama sudah, mau lebih setengah tahun sudah. Dan baru-baru ini dia boleh pergi kerja sudah. Dan dia sibuk dalam kerja. Artinya dia dapat mengawal itu syaitan yang tinggal di dalam tubuhnya, yang selalu cakap, keluar dia punya suara, sangat jelas dia punya suara untuk lawan saya waktu saya hubung sama ini orang muda. Jadi jangan risau, sebab di Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12 di sana Yesus menyatakan, saya ialah nama saya boleh selamatkan kamu. Jadi kita guna nama Yesus Kristus untuk kita lawankan kuasa kegelapan. Dia akan kalah dan kita akan menang. Tapi kita mesti beriman. Mesti kita jangan undur diri. Mesti kita rapat sama Tuhan. Dan bila kita sentiasa lawan, syaitan tidak tahan di dalam badan kita, dia akan lari. Kalau kita tidak lawan, kita takut, dia akan tinggal sana untuk ganggu kita. Jadi antara kita lawan dan kita menang, atau dia tinggal dan kita tidak berdoa. Ya, jadi mari kita ingatkan Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12. Harap kepada nama Yesus, hanya dia yang boleh selamatkan kita. Jadi semoga Tuhan berkati anda semua ini. Terima kasih anda yang sudah dapat dengar banyak. Dan kalau ada soalan,
sentiasa rujuk kepada saya. Sekarang walaupun saya sudah pensiun, 1 minggu kadang-kadang ada 3 yang cari saya untuk atasikan masalah mereka. Jadi jadi ingatkan, kalau ada lagi tajuk yang kamu minat, tolong cadangkan dan saya akan kongsikan pengalaman dan cara untuk kita boleh menang. Terima kasih Anda semua. Ya, Tuhan berkati kamu semua dan semoga Tuhan bersama-sama kamu. Puji Tuhan. Amin kepada semua. Ya. Terima kasih.